Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku SMA 13 Wajo? Jadi hari ini kita sudah masuk di materi berikutnya pada pembelajaran fisika kita di semester genap. Jadi hari ini kita masuk di bab 7, yaitu termodinamika. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai termodinamika itu, kita harus tahu sebenarnya apa sih pengertian dari termodinamika. Jadi termodinamika itu berasal dari dua kata, yaitu termo dan dinamika, di mana termo itu berkaitan dengan panas suatu benda dan dinamika itu berkaitan dengan pergerakan. Artinya ketika kita bahasakan pengertian termodinamika secara bahasa, maka kita akan dapat bahwa termodinamika itu adalah pergerakan suatu panas. Secara istilah, termodinamika itu adalah suatu cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai hukum-hukum dasar dan membahas mengenai konversi energi termal menjadi usaha yang bermanfaat. Artinya adalah termodinamika itu adalah suatu cabang di fisika, dia khusus membahas mengenai konversi energi termal atau konversi energi panas atau energi yang berkaitan dengan suhu yang dikonversikan menjadi usaha yang bermanfaat. Usaha. Saya yakin anak-anakku sudah pernah mengenal atau mendengarkan kata usaha ini. Jadi usaha ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di semester sebelumnya. Usaha itu adalah sesuatu yang kita lakukan dan membuat sesuatu itu berubah. Misalkan ketika kamu melakukan usaha pada suatu sistem, maka kamu akan memindahkan tenaga kamu ke sistem tersebut. Misalkan ketika kamu akan memindahkan sebuah meja, otomatis kamu melakukan dorongan atau usaha ke meja tersebut. Energi kamu akan berpindah ke meja tersebut sehingga meja tersebut bisa berpindah tempat. Karena kita pelajari di sini adalah gas, maka kita akan kasih contoh di bagian gasnya. Misalkan di sini ada gambar, di titik-titik ini adalah gasnya, dia tertutup pada suatu sistem. Ketika gas berada pada suatu sistem, otomatis gas itu dia akan punya tekanan gas, volume gas, dan berapa suhu gasnya. Apa yang terjadi jika tutup tabung atau pistonnya saya buka? Ketika tutup tabung atau pistonnya saya buka, maka akan merubah tekanan gasnya, volume gasnya, atau suhu gasnya. Terus apa sih yang terjadi jika suhu yang di bagian bawahnya ini saya panaskan? Maka volumenya berubah, tekanannya pun berubah, dan suhunya pun berubah. Ketika kita memanaskan gas tersebut, maka kita sudah memberikan usaha atau melakukan usaha pada sistem tersebut atau gas tersebut. Sebagaimana kita tahu, berdasarkan hukum 2 Newton, usaha itu adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahan atau hasil kali antara F dan ds. Di mana F itu berdasarkan materi tekanan pada suatu benda adalah hasil kali antara tekanan dengan luas penampang. Jika saya utak-atik persamaan usaha dari hukum Newton, maka saya akan dapat rumus yang seperti ini. dW sama dengan FDS. Persamaan hukum Newton, F yang kita rubah menjadi P kali A kali dx. Selanjutnya A kali dx itu tidak lain sebenarnya adalah rumus volumenya. Maka kita akan dapat rumus usaha itu adalah tekanan dikali dengan perubahan volume. Selanjutnya kita masuk di proses termodinamika. Proses termodinamika itu ada empat keadaan sebenarnya. 4 keadaan inilah yang akan kita gunakan nanti pada saat menjelaskan mengenai alat-alat kayak pendingin ruangan ataukah kulkas.
Proses yang pertama yang di termodinamika itu adalah proses isobarik. Proses isobarik itu adalah proses yang berlangsung pada termodinamika di mana tekanannya tetap atau tekanannya dibuat sama. Maka kita akan dapat grafik seperti ini dan rumusnya itu adalah W sama dengan P dikali dengan perubahan volume seperti tadi rumus usaha pada termodinamika. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu proses isovolume atau isohorik, yaitu proses di mana volumenya dibuat tetap. Ketika volume dibuat tetap, maka tidak terjadi perubahan volume. Artinya V2 dikurangi V1 kan sama dengan 0. Apapun yang dikalikan 0 pasti nilainya 0. Artinya usaha pada proses isohorik atau isovolume itu bernilai 0 karena tidak ada perubahan volume. Selanjutnya, proses yang ketiga yaitu proses isotermik. Proses isotermik atau isotermal, di mana proses ini berlangsung ketika suhunya dibuat tetap. Maka kita akan dapat rumus W sama dengan N dikali R dikali T dikali ln V2 per V1, di mana N-nya itu adalah jumlah mol, R itu adalah ketetapan umum gas, T itu adalah suhu, ln itu adalah logaritma natural, V2 itu volume keadaan kedua, V1 itu adalah volume keadaan pertama. Selanjutnya, proses yang ketiga itu proses adiabatik. Proses di mana perubahan keadaan gas tidak ada kalor yang masuk maupun kalor yang keluar. Artinya Q-nya sama dengan 0. Maka proses ini dapat dirumuskan W sama dengan 1 dikurang gamma dikurang 1 kali P1 V1 dikurang P2 V2, di mana gamma ini adalah konstanta Laplace. P itu adalah tekanan, V itu adalah volume. Oke, jadi pada proses termodinamik itu saya ulangi lagi ada 4. Yang pertama adalah proses isobarik, di mana proses volumenya dibuat tetap. Selanjutnya ada proses isovolume atau isohorik. Proses yang pertama itu adalah proses isobarik di mana tekanannya tetap. Yang kedua proses isovolume di mana volumenya berubah. Yang ketiga proses isotermik di mana suhunya dibuat tetap. Dan terakhir adalah proses adiabatik di mana tidak ada kalor yang keluar atau masuk pada suatu sistem. Oke. Selanjutnya hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika itu menyatakan bahwa panas yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan sistem. Di mana panas itu tidak lain disimbolkan dengan Q dan energi dalam itu disimbolkan dengan U dan W itu disimbolkan dengan merupakan simbol dari usaha. Oke. Dengan rumus delta U sama dengan Q plus minus W, di mana delta U itu adalah energi dalam, Q itu adalah kalornya. Oke, Q akan bernilai positif jika sistem menerima kalor dan Q akan bernilai negatif jika sistem melepas kalor. W itu akan bernilai positif jika sistem melakukan usaha dan W itu bernilai negatif jika sistem menerima usaha. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu kapasitas kalor gas. Kapasitas kalor itu merupakan kemampuan gas untuk menyerap atau melepas kalor tiap satuan waktu. Perumusnya C sama dengan Q per delta T, di mana C itu adalah kapasitas kalor, Q adalah kalornya, delta T itu adalah perubahan suhu. Oke, demikian materi pertemuan pertama kita. Untuk lebih memahami materi ini, silahkan lihat contoh soal yang Ibu tampilkan. Oke, contoh soal pertama yaitu sebanyak 4 liter gas ideal pada tekanan 2 atm dipanaskan sehingga volumenya mengembang dengan tekanan konstan sampai mencapai 6 liter. Berapa sih usaha yang dilakukan oleh gas? Oke, diketahui, ditanyakan. Oke, kita lihat soalnya. Apa sih petunjuk yang bisa kita dapat dari soal? Ternyata petunjuk yang kita dapat itu tekanannya dibuat konstan. Ketika tekanan dibuat konstan, maka proses yang berlaku adalah proses isobarik. Maka kita akan lihat dulu apa sih rumusnya usaha pada proses isobarik. Oke. Usaha pada proses isobarik itu adalah W sama dengan P dalam kurung V2 dikurangi dengan V1. Kita masukkan di
rumus ini, W sama dengan P dikali V2 dikurangi V1 sama dengan P-nya 2, V2-nya 6, V1-nya 4. Maka 6 kurang 4, 2 kali 2 adalah 4. Oke, gampang kan? Maka kita akan dapat nilai W sama dengan 4 ATM liter. Selanjutnya, contoh soal yang kedua ini, contoh soalnya sudah rumit-rumit sedikit. Di dalam ruang tertutup terdapat 4.000 per 2.000 mol gas yang volumenya 20 liter menjadi 40 liter dengan suhunya tetap 27 derajat Celcius. Maka usaha yang dilakukan, seperti halnya contoh soal yang pertama itu, contoh soal yang kedua itu kita dapat lagi clue. Ternyata suhunya tetap. Ketika suhu tetap berarti kita langsung cari rumus proses termodinamika di mana suhunya tetap atau proses yang berlangsung adalah proses isotermik. Proses isotermik itu rumusnya adalah W sama dengan N kali R dikali T ln V2 per V1. Kita masukkan di rumus. Ini W sama dengan N-nya itu 4.000 per 2.000, R-nya itu 8,314, T-nya itu adalah 300. Dari mana dapat 300? Karena 27 ditambah dengan 273. Ln-nya itu adalah 80 per 20. Selanjutnya kita kalikan semua ini 4.000 per 2.000 kali 8,31 kali 300. Kita akan dapat 4988,4. Selanjutnya ln 80 per 20 kan 4. Kita dapat informasi di soal, ternyata nilai ln 4 itu adalah 1,386. Ini saya salah sedikit di sini ya. Di sini 8,6. Maka ketika saya kalikan ini, maka hasilnya dapat 692 sekian, 3,9. Demikian dua contoh soal ini untuk melihat apakah anak-anakku sudah paham materi pada hari ini atau belum. Ini Ibu ada soal latihan di halaman terakhir di slide yang Ibu bagikan. Ini ada 3 nomor. Nomor yang pertama itu hampir sama dengan contoh soal yang pertama. Nomor yang kedua pun sama juga, cuman yang pertama ini 6 tekanannya langsung 6 dikalikan dengan volumenya dikurangi. Kalau untuk nomor yang kedua itu karena kita pakai volumeter pangkat 3, maka tekanan gasnya itu kita kalikan dulu. 2 dikalikan dengan 1,01 kali 10 pangkat 5. Ini bukan 105 ya, 10 pangkat 5. Kita kalikan dulu, baru hasilnya nanti kita kali dengan hasil pengurangannya volumenya. Untuk nomor 3 persis bentuk soalnya seperti dengan contoh soal. Demikian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.